Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatwa Junianti dari kelas Y6F dengan NPM 201914500836. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Pegawai Tata Usaha di SMK Satria Nusantara Bekasi. Adapun bab 1 pendahuluan, latar belakang mewujudkan keberhasilan dari lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan lembaga dilaksanakan dengan pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Suksesnya dalam memberikan pelayanan, maka akan meningkatkan citra dari lembaga tersebut. Sekarang ini mutu pelayanan yang telah menjadi perhatian utama dalam memenangkan persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah berpengaruh. Sebagaimana lembaga pendidikan harus bisa mencapai tujuan mereka dengan memberikan pelayanan yang bermutu. Faktor penyebab masalah, tenaga tata usaha yang belum memiliki keahlian di bidangnya, terutama mereka berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan, sehingga belum optimal memberikan pelayanan karena kurangnya sosialisasi tenaga tata usaha dengan konsumen sehingga kurang cepat dalam melayani konsumen. Adapun identifikasi masalah, belum efektifnya pelayanan pegawai tata usaha, kurangnya sosialisasi antara pegawai tata usaha dengan siswa, pegawai tata usaha masih kurang cepat dalam memberi pelayanan, pegawai tata usaha kurang ahli di bidang keadministrasian, dan kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana kepada siswa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SMK Satria Nusantara. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SMK Satria Nusantara dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Manfaat penelitian bersifat teoritis bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang kualitas pelayanan pegawai tata usaha di sekolah. Bagi sekolah, penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga menjadi masukan bagi sekolah yang bersangkutan. Bersifat praktis, penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penelitian karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang selama ini telah penulis terima pada masa perkuliahan. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bab 2, landasan teori dan penelitian yang relevan. Adapun landasan teori, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Adapun karakteristik pelayanan meliputi tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan mudah lenyap, di mana berdasarkan karakteristik tersebut, perusahaan harus menetapkan beberapa strategi untuk menyesuaikan jumlah permintaan agar sama besarnya dengan pelayanan yang memuaskan. Dimensi kualitas pelayanan sangat diperlukan oleh setiap lembaga maupun organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan bagi para konsumennya. Mewujudkan harapan konsumen menjadi salah satu tugas yang harus diperhatikan dalam melayani. Adapun pengertian tata usaha adalah kegiatan atau aktivitas menulis, menghimpun, mencatat, mengadakan, menggandakan, mengirim, dan menyimpan berbagai bahan keterangan keperluan organisasi sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana, teknis penyelenggaraan, sistem administrasi, dan informasi pendidikan di sekolah maupun madrasah. Peranan dan fungsi tata usaha pada dasarnya untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan administrator atau pimpinan dalam mengambil keputusan. Kegiatan ini dilakukan dengan mencatat, menyimpan, menggandakan semua data atau informasi yang diwujudkan menjadi warkat-warkat yang selalu siap bila mana diperlukan. Ciri-ciri tata usaha meliputi bersifat pelayanan, bersifat merembas ke segenap bagian dalam organisasi,
dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Adapun pengertian pegawai tata usaha merupakan orang yang bekerja di suatu instansi dengan suatu kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan secara efektif dan efisien untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kompetensi pegawai tata usaha merupakan gambaran hakikat kualitatif yang sangat berarti dari perilaku tenaga administrasi. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang, baik pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki kemampuan. Tugas pegawai tata usaha memiliki 3 peranan pokok: melayani, menyediakan, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Adapun layanan pegawai tata usaha di SMK Satria Nusantara meliputi penerimaan dan pencatatan murid, pembuatan daftar hadir atau absensi, melakukan dokumentasi kelas atau sekolah dan laporan-laporan, pengaturan proses pengajar belajar, dan pencatatan agenda, arsip, dan ekspedisi. Adapun penelitian relevan dari Ika Feretania Rianto, Bashori Yudela Arina Safri Madison, dan Rita Septia Dewi Lingga. Kerangka berpikir meliputi input, identifikasi masalah, proses masalah, adapun output, hasil dan atau harapan, dan solusi. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Tempat dan waktu penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Bekasi, tepatnya di SMK Satria Nusantara, yang berlokasi di Perum Taman Alamanda, Blok F, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023 selama 30 hari yang waktu penelitiannya dimulai dari tanggal 11 Juli sampai 15 Agustus 2022. Sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa, atau gejala, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Keabsahan data. Dalam melakukan analisis data juga diperlukan teknik pengecekan data, yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis bawah. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan biografis, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul, dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Terima kasih presentasi dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.